Strawberry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini saya akan ekspor ke sebuah tempat petilasan dan sebuah makam keramat yang ada di daerah Lurabung, tepatnya di daerah Bumi Sagandu. Malam ini seperti biasa saya ditemani oleh Kang Soleh, dan malam ini saya berdua dengan Kang Soleh akan mengekspor atau menelusuri tempat yang ada di sini, dan nanti Kang Soleh akan menjelaskan apa-apa saja yang ada di sini dan menguak semua sejarah misteri. Jadi sebelum kita berangkat, seperti biasa kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung berangkat. Yuk kita mulai teman-teman. Gas, let's go. Nah teman-teman, sekarang kita akan langsung menuju ke tempat yang kita tuju. Tepatnya di sebelah sini teman-teman. Di atas nanti ada sebuah makam keramat dan petilasan. Nanti Kang Soleh akan menjelaskan semuanya di situ. Mungkin Kang Soleh akan tawasul sebelum eksplornya dimulai. Yuk teman-teman, kita berangkat. Tadinya kita mau masuk ke tempat ini teman-teman, cuman tempatnya tuh pintunya digembok, jadi kita tidak bisa masuk. Mungkin Kang Soleh akan melakukan tawasul di luar makam ini. Kita akan menunggu Kang Soleh selesai. Tunggu teman-teman. Kang Soleh sudah selesai melakukan tawasul. Nanti Kang Soleh akan menceritakan semua yang ada di sana. Let's go. Karena kita tidak bisa masuk, jadi kita shooting dari luar ruangan ini teman-teman. Nah menurut Kang Soleh bagaimana nih? Kira-kira makam ini atau tempat ini tuh asal muasalnya tuh seperti apa, Kang Soleh? Spekulasi makam 2000 Bumi Sagandu itu yang diberi gelar namanya Kibuyut Padita Sukmajati, karuhun di daerah sini Bumi Sagandu dan sekitarnya, dan masih kerabat sama Mbah Buyut Bulung yang Surangamajaya sama yang Sukmano Garuda Putih Majapaitan. Bahwa ini tuh sebuah, mungkin bisa disebut makam leluhur Kang Soleh. Makam leluhur. Namanya tuh makam Eyang Kibuyut Padita Sukmajati. Kibuyut Pandita Sukmajati teman-teman. Di sana juga ada tulisannya tuh teman-teman. Peresmiannya tuh, coba kamera tolong bisa gambar itu. Nah, di sini tertulis Pasarayang Buyut Pandita Sukmajati tahun 1994. Mungkin ini pas dibangunnya Bangun renovasi. Jadi tempat ini tuh direnovasi sekitar tahun 1994 teman-teman. Sudah cukup lama juga, karena bangunannya juga udah termasuk udah bagus. Jadi kita akan eksplor kemana lagi nih Kang Soleh? Nah teman-teman, jadi tempatnya itu cuma area seperti ini, cuman seperti saung. Di atasnya tuh emang ada seperti semak-semak dan banyak pohon-pohon juga. Di sini juga sama, kebun-kebun, dan areanya tuh nggak terlalu panjang sepertinya. Coba kita eksplor lagi teman-teman. Tuh, strawberry. Sama. Nah jadi teman-teman, di sekeliling itu biasanya ada orang yang suka sejarah, duduknya tuh di sebelah sini, kadang di sebelah sana mentok. Mungkin biar nggak kelihatan orang-orang,
Jadi areanya juga cukup bersih karena kayaknya sering dibersihin sama orang-orang yang ziarah di sini. Coba kita lihat sini teman-teman. Ternyata tempatnya tuh cuma sampai sini aja nih teman-teman, tidak terlalu luas karena ke atasnya juga cuma sebuah kebun. Ke atas ini juga kebun semua, areanya juga nggak terlalu banyak. Terus kita kemana lagi nih Kang Soleh? Nah teman-teman, setelah kita tadi explore, ternyata tempatnya itu tidak terlalu besar, cuman area sebelah sini aja. Jadi sekarang saya akan mencoba menguak sejarah dan asal usul sebuah tempat ini yang dinamakan tadi daerah apa? Bumi Sagandu. Nah, saya akan mencoba menguak cerita sejarah daerah Bumi Sagandu yang berada di Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, teman-teman. Nah, Kang Soleh, jadi untuk Eyang Pandita Sukmajati itu, menurut Kang Soleh, sosoknya itu seperti apa dan asal mulanya tuh seperti apa Kang Soleh? Ibu Pandita Sukmajati semuanya sering pakai udang-udang. Oh, Kayak buat kerjaan kerbonan. jadi Buyut Pandita Sukmajati itu sosoknya tuh memakai udang-udang. Nggak, tampilannya kayak dari kerbonan. Oh, tampilannya seperti dari Kasepuhan Cirebon, mungkin seperti itu Kang Soleh. Nah, terus apalagi yang bisa Kang Soleh jelaskan? Asal usul terjadinya kota Luragung yaitu pada zaman dahulu ada yang dinamakan Buyut Rangga Kencana sama Buyut Putri Kencanawati. Pada waktu itu Buyut Rangga Kencana sangat kesepian karena belum ada pendamping. Dulu suatu saat Buyut Rangga Kencana sangat mencintai adiknya yang bernama Putri Kencanawati, sedangkan yang dicintainya adiknya tidak menerima dan menolak cintanya. Kenapa menolak cinta? Karena yang dicintainya adalah kakak kandungnya sendiri dan tidak menerima ditolak cintanya Buyut Rangga Kencana sama Putri Kencanawati. Setelah ditolak, kemudian Buyut Rangga Kencana tapa digaluh, muja semegi tahandus tapakur sama Sang Tuhan untuk dikabulkan keinginannya. Selama bertapa di Buyut Galuh, Buyut Putra Kencana kemudian bikin pakakas yang bernama Bedog Kamkam sama keris pancaroba yang bereluk 5. Bedog Kamkam yang terbuat dari tanah itu selama Buyut Rangga Kencana tapa di Galuh itu berasal dari tanah yang sekarang sisa tanahnya yang berada di daerah sini, daerah Bumi Sagandu, Ragung Tonggo, yang muara Cikadawetan, Ciloya dan sekitarnya. Kemudian setelah tapa, dia menemui adiknya lagi Putri Kencana. Karena kesaktian Putri Kencanawati, postur tubuhnya menjadi jelek, rupa yang tadinya cantik jelita menjadi buruk rupanya. Setelah itu, karena tetap yang namanya adiknya menolak cintanya dari sang kakaknya, kemudian terjadilah dari arti kata bahasa ngelurkeun lur dan agungnya dari Buyut Agung jadi Luragung, maka terjadilah nama Luragung. Setelah tadi kita menyimak penjelasan Kang Soleh bahwa asal muasal di tempat ini itu terjadi suatu hubungan sedarah, mungkin termasuk bisa dibilang itu. Ceritanya tuh seperti kakaknya tuh mencintai seorang adiknya sendiri, tapi adiknya tuh menolak dan tidak bisa menerima cinta dari seorang kakaknya sendiri karena takut, mungkin bisa disebut sakral atau gimana, pamali mungkin kalau bahasa Sunda. Jadi si kakak tersebut setelah ditolak cintanya tuh melakukan seperti bertapa atau menjasmedi, meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk minta dikabulkan supaya menjadi pasangan atau pendamping hidup dari adiknya sendiri. Mungkin seperti itu kan Soleh. Karena kesaktiannya Putri Kencanawati yang tadinya cantik jelita menjadi jelek dan buruk rupa. Si adiknya yang cantik jelita berubah menjadi buruk rupa. Terus dilakopi Buyut Betara Selangir Kuning yang berkediaman dulu tempat tinggalnya di tengah-tengah Luragung yang sekarang menjadikan Tamlur. Oh,
Berarti asal muasal nama Luragung itu dari bahasa ngelur, yang ngelurkeun. Mungkin kalau ngelurkeun di bahasa Indonesia itu adalah dicampakkan, teman-teman. Dan kata agung diambil dari agung. Iya. Maka dinamakanlah daerah tersebut namanya Luragung, teman-teman. Pas selama tapa di Buyut Galuh, seorang Buyut Rangga Kencana membuat pakakas yang namanya bedog kam-kam. Pakakas tersebut dibuat dari tanah. Dan yang kedua keris pancaroba yang bereluk 5 pas selama tapa di Galuh. Nah, teman-teman, jadi si sang kakek ini menciptakan sebuah pusaka yang bernama bedog kam-kam yang terbuat dari tanah, dan menciptakan sebuah pusaka keris yang dinamakan keris pancaroba bereluk 5. Ya. Ada yang bisa dijelaskan lebih jauh lagi? Mungkin ada selain itu, ada siapa lagi di sini selain Kibuyut? Oke, Pandita Sukmajati. Di sini ada di sebelah sawah sebelah utara Mbah Buyut Wulung, Kirama Jaksa, Suramangala Jaya, yang Sukmando Garuda Putih Majapaitan. Terus di Dukumajanya Ibu Ratu Diah Pitaloka yang dijuluki Buyut Galuh Pakuan Pajajaran yang dinamakan Soekarno yang kali di tengah-tengah Luragung itu Buyut Betara Selangir Kuning, Putri Kencanawati. Berarti masih ada kaitannya dengan tempat ini juga, berkesinambungan. tapi tempatnya cukup jauh dari sini, Kang Saleh. Lumayan. Mungkin nanti kedepannya mencoba menelusuri tempat yang tadi Kang Saleh ceritakan yang masih berhubungan dari tempat ini ya. Iya. Oke, teman-teman, jadi mungkin itu penjelasannya. Ada lagi Kang Saleh yang bisa dijelaskan? Apa sudah dirasa sudah cukup? Cukup. Segitu aja, teman-teman, yang bisa Kang Saleh jelaskan dan yang bisa kita sajikan di video ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan, karena mungkin hanya ini saja yang bisa kita jelaskan dan kita bisa jabarkan sejarah yang ada di sini. Bila ada kesalahan kita mohon maaf, dan kita akan mengakhiri video ini, teman-teman. Mungkin sekian dan terima kasih. Kita lanjut ke video selanjutnya. Salam Jet Mystery, bye.